Alhamdulillah terjadi peningkatan jumlah formasi. Itu semua berkat dukungan Bapak Ibu semua untuk seleksi ASN P3K guru ini. Yang semula hanya 17% Bapak Ibu, dan setelah dari 2,4 juta kebutuhan ini, ada sebenarnya guru ASN-nya itu 1,3 juta lebih. Namun Bapak Ibu, 1,3 juta ini hanya 1,2 juta yang memenuhi beban kerja. Selisihnya adalah kelebihan guru yang menumpuk di satuan-satuan pendidikan. Jadi yang 1,2 juta ini sudah termasuk guru-guru yang lulus seleksi ASN P3K tahun 2021. Lalu bagaimana dengan kondisi guru non-ASN kita? Itu yang ada di database kami ada 724.000. Namun sebenarnya yang mengajar sesuai dengan beban kerja, sesuai dengan peraturan yang berlaku hanya 490.000. Sisanya itu adalah guru yang tidak memenuhi beban kerja dan menumpuk di satuan-satuan pendidikan yang nanti kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk melakukan redistribusi agar pelaksanaan seleksi ASN P3K tahun 2022 lancar. Nah Bapak Ibu, masih ada kekosongan guru sejumlah 679.000. Nah kekosongan ini sebenarnya menurut perhitungan kami bisa dipenuhi dengan kelebihan guru ASN. Jadi selisih antara 1,3 juta dengan 1,2 juta itu, jika Bapak Ibu melakukan redistribusi, itu sudah bisa memenuhi kekosongan guru yang ada di seluruh tanah air kita. Lalu ada 235 kelebihan guru honorer juga yang numpuk di sekolah-sekolah. Nanti kami akan ilustrasikan seperti apa kelebihan guru honorer itu. Lalu ada Bapak Ibu, ada 70.000 lebih Pak Menteri, guru DPK, guru negeri yang bertugas di sekolah swasta. Jika ini bisa dikembalikan ke sekolah negeri, itu dimungkinkan untuk memenuhi kekosongan guru tersebut. Ada juga guru 39.000 guru swasta yang lulus seleksi ASN P3K tahun 2021 juga sudah lolos passing grade yang kemungkinan bisa ditempatkan juga. Dan sesuai dengan diskusi dengan Kemenpan RB sebelum-sebelumnya, bahwa jika semua skema guru ASN P3K dari honorer ini selesai, maka skema pemenuhan kebutuhan guru hanyalah melalui satu pintu, yaitu PPG Prajabatan. Kira-kira mata pelajaran, jadi 10 mata pelajaran terbesar yang kekosongan guru, yang kekurangan guru. Jadi ada mulai dari guru kelas dan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan persiapan seleksi ASN P3K tahun 2022, kami sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait dengan Panselnas, bahwa saat ini Bapak Ibu Bupati kami sampaikan bahwa bulan September ini adalah sudah sampai rencananya adalah pengangkatan 193.000 guru lolos passing grade. Namun sepertinya kami kemarin sudah berdiskusi dengan Panselnas, ada sedikit pemunduran sedikit Bapak Ibu. Namun pada minggu ini dan minggu depan kami akan mengundang tim teknis dari Kabupaten Bapak Ibu untuk bersama-sama mendiskusikan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi ASN P3K guru tahun ini. Harapannya akhir tahun ini semua rencana kita bisa kita selesaikan sampai kepada mekanisme ketiga, yaitu seleksi tes. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan daerah bahwa setelah kami melakukan coaching klinik, pendekatan kepada Kepala BKPSDM Bapak Ibu, juga Kepala Dinas Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah terjadi peningkatan jumlah formasi. Itu semua berkat dukungan Bapak Ibu semua untuk seleksi ASN P3K guru ini. Yang semula hanya 17% Bapak Ibu, dan setelah rakor, beberapa kali kami mengadakan rakor teknis, maka ada peningkatan sebanyak menjadi 319.000 atau 143%. Kami sangat berterima kasih atas kerjasama yang baik dengan Bapak Ibu Kepala Daerah, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita untuk menempatkan guru itu sesuai dengan mendapatkan status dan penghasilan yang layak kepada guru-guru di wilayah Bapak Ibu dapat terpenuhi. Namun masih ada PR Bapak Ibu untuk tahun depan. Jadi ada 781 kebutuhan dan baru ada 41% usulan dari Bapak Ibu. Jadi kita masih ada PR, tahun depan sisanya sebanyak 59%.
Jika kita bisa berkolaborasi dengan baik, insya Allah PR guru non-ASN di Kabupaten Bapak Ibu semua dapat terselesaikan. Mekanisme penempatan guru lulus passing grade itu kita sudah mengembangkan sistem bersama teman-teman Panselnas, bahwa guru-guru yang lulus PG itu sudah dapat teridentifikasi, dia akan ditempatkan di mana. Kemudian yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa harapannya sesuai dengan harapan Pak Menteri juga dan Menteri Mendikbud juga, bahwa guru-guru itu akan ditempatkan di sekolahnya, tidak tergeser di sekolah lain. Oleh karena itu, maksudnya itu di daerahnya ya, jadi prioritas pertama ditempatkan di sekolahnya. Jika memang tidak tersedia formasi, baru akan ditempatkan di sekolah lain yang masih di dalam daerah kewenangan Bapak Ibu. Namun pekerjaan rumah kita masih ada Bapak Ibu. Dari 193 formasi guru lulus passing grade tadi, masih tersisa 60 ribuan guru yang belum bisa diangkat di tahun ini. Jadi kita pernah berjanji tahun lalu bahwa guru-guru itu akan mendapatkan penempatan tahun ini. Namun karena berbagai sebab, ini ada kami identifikasi 2 sebab. Yang pertama, Pemda memang tidak mengajukan formasi. Kami sampaikan bahwa baru 41%. Sebab yang kedua, memang ada oversupply, ada kelebihan guru di mapel-mapel tertentu. Mungkin kelebihan guru bisa disimulasikan di slide berikutnya. Kabupaten Bima saja deh, Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Barat, SMA Negeri 3 Sape, guru kelas di Kota Bima, di SD Negeri 6 Kodo Kota Bima, guru kelas di SD tersebut, kebutuhannya hanya 6 Bapak Ibu. Sudah ada ASN 2, berarti sebenarnya kurangnya 4 saja. Namun Bapak Ibu, di sana ada 21 non-ASN guru kelas. Gitu ya. Jadi ada kelebihan 19, mungkin Bapak Bupati, Wali Kota Bima atau di sini yang di bawahnya Kabupaten Bima, itu di SMA Negeri juga ada kelebihan 15. Dan ini banyak sekali kasus semacam ini. Jadi ada 200-an ribu lebih guru-guru yang numpuk di satu sekolah. Namun kami sudah berdiskusi dengan Panselnas bahwa sebenarnya itu bisa sedikit dikurangi, 60 ribu itu. Guru yang seharusnya lolos passing grade, dia masuk prioritas 1, dia boleh mendaftar, sistem sudah mengakomodir sedemikian, mendaftar untuk guru mata pelajaran yang satu rumpun dia, yang linear dengan dia. Misalnya dia dulu mendaftar IPA, SMP, lalu tahun ini dia sebenarnya bisa mengajar di guru kelas. Nah, dengan skema seperti itu baru bisa mengurangi 12.000 dari 60.000. Jadi nanti jangan kaget Bapak Ibu, tahun ini pasti banyak guru lulus passing grade di daerah Bapak Ibu yang akan minta melapor ke daerah Bapak Ibu, kok kenapa saya belum diangkat tahun ini. Karena memang ada jurusan-jurusan yang jenuh Pak Menteri. Misalnya guru kelas itu meskipun sudah dicari satu kabupaten itu, tetap saja ada guru kelas yang tidak bisa ditempatkan karena oversupply. Lalu slide berikutnya, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang saya hormati, seperti apa dan berapa jumlah guru di seluruh Indonesia, di wilayah Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu memohon atau meminta datanya, kami siap. Saat ini kami siap, data Excel-nya 220.000 itu ada di mana saja. Jadi ada 220.000 yang numpuk-numpuk tadi, yang perlu diredistribusi ke Bapak Ibu. Jika ini dilakukan Bapak Ibu sekarang, insya Allah seleksi akan berjalan aman. Jika tidak dilakukan, guru itu akan kemana? Itu yang harus kita pikirkan. Karena formasi-formasi kosong sudah diisi oleh 368.000 guru yang memenuhi beban kerja. Jadi kami sangat berharap 220 itu bisa dipindahkan ke sekolah lain di wilayah Bapak Ibu. Kami ada datanya, sekolah-sekolah mana yang masih kosong, sementara ada sekolah-sekolah mana yang menumpuk gurunya. Ini mekanisme kedua, jadi penilaian kesesuaian. Satu hal yang ingin kami laporkan kepada Bapak Ibu Bupati bahwa dan juga Pak Menteri bahwa penilaian kesesuaian ini menggunakan instrumen yang kita kembangkan dan sudah diuji secara valid. Jadi valid secara keilmuan, yaitu melihat kinerja dan kompetensi Bapak Ibu guru melalui pengamatan dan portofolio mereka. Pengamatan dan portofolio ini akan dilihat oleh 3 pihak, yaitu kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Sudah menemukan hasil finalnya, keputusan terakhir tetap ada pada BKPSDM dan Dinas Pendidikan untuk memberikan bobot
di antara guru-guru ini mana yang background check-nya dia baik. Sepertinya tadi pertanyaan ke Kemendikbudristek hanya satu yang relevan, akan coba saya jawab dari Pak Nur Haryanto dari Pasir, Kalimantan Timur, bahwa ada aturan terkait dengan guru pengganti. Jadi kalau dan sudah koordinasi dengan Kemendikbudristek Biro Hukum, itu benar bahwa itu sebenarnya statusnya adalah guru non ASN atau guru honorer. Nah, saat ini kami sedang dalam proses untuk seleksi ASN P3K, Pak. Dan di Pasir mungkin datanya sudah ada di kami, calon-calon yang dari Kabupaten Pasir. Dan itu memang, apakah tadi pertanyaannya apakah akan berakhir, ya sesuai dengan Undang-Undang ASN, bahwa guru-guru pengganti itu ikut sertakan dalam seleksi ASN P3K JF Guru. Lalu terkait dengan tenaga kependidikan, memang saat ini, tahun ini belum ada usulan terkait dengan tenaga kependidikan untuk seleksi ASN, karena di Menpan RB sudah ada aturan jabatan apa saja yang bisa mengikuti seleksi ASN P3K guru. Dan memang benar bahwa saat ini tenaga operator dan tenaga kependidikan lainnya masih dirangkap oleh guru. Dan nanti kami juga sudah menghitung, sebenarnya dalam paparan kami di slide terakhir ada perhitungan kebutuhan tenaga ASN untuk tenaga kependidikan. Dan satu lagi dari Pak Bupati ya, dari Papua tadi, saat ini sedang dibahas ya Pak, dari Kemendagri juga sama, bahwa untuk guru-guru Papua sedang ada Otsus Papua. Dalam Otsus Papua itu disebutkan bahwa karena kepentingan yang sangat mendesak di Papua, sedang disusun peraturan terkait dengan bahwa guru yang bisa mengajar adalah lulusan SMA, tetapi akan mendapatkan pendidikan yang kurikulumnya sedang dikembangkan oleh kami, Kemendikbudristek, selama 2 tahun, dan setelah itu bisa mengajar. Jadi ada kekhususan untuk Otsus Papua. Harapannya setelah ini tadi yang dikhawatirkan, pemenuhan kebutuhan guru di Papua segera dapat diselesaikan. Demikian.